Halo, salam bahagia semuanya. Apa kabar untuk saat bagian di hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Rezekinya banyak dan yang terpenting adalah sehat selalu. Saat bagian gak kerasa ya, kita sudah masuk di bulan Februari. Pasti banyak hal yang sudah kita lalui selama sebulan ini. Berkaitan itu semua, bagaimana kisah asmara kamu dengan seseorang yang mungkin sangat erat sekali hubungannya dan bahkan koneksinya? Seperti apa suasana hatinya dia sepanjang bulan Februari ini yang berhubungan dengan saat bagian? Kita akan cek bersama-sama. Oke, seperti biasa sebelum ke pembacaan, jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Yang baru bergabung atau mungkin juga baru menemukan channel YouTube-nya Kevin mengucapkan salam kenal. Mudah-mudahan kalian semua selalu bisa memberikan energi positif untuk kita semua. Kevin ingatkan ini adalah bacaan general. Kevin ingatkan ini adalah bacaan general, yaitu energi banyak orang. Terkadang bisa resonate dengan kamu, terkadang tidak sama sekali. Bisa tertukar antara energi kamu, energi dia, atau justru energi orang lain. Dan selalu ciptakan positive vibe dimanapun kalian berada. Dimulai dengan berkomentar positif. Ambil positifnya, buang sisi negatifnya. Karena Kevin yakin dan percaya bahwa sahabat kebahagiaan adalah orang-orang yang bijaksana, yang bisa menelah lagi tentang pembacaan kita kali ini. Oke, untuk temanya adalah suasana hatinya dia sepanjang bulan Februari. Seperti apa energinya dia? Usahakan untuk sahabat kebahagiaan, sebut nama dia. Sebut nama dia dalam hati kamu. Sebut nama dia dalam hati kamu. Seseorang yang masih terikat hubungan emosional dengan kamu. Seseorang yang masih terikat hubungan emosional dengan kamu. Sebut nama dia. Sebut nama dia. Oke, kita akan tarik ya untuk energinya. Bagaimana suasana hatinya dia sepanjang bulan Februari? Ada apa untuk dia? Dan apa yang akan terjadi antara hubungan kau bersama dia? Kita akan cek bersama-sama. Ini adalah energinya untuk signifikatornya. Kau yang terhubung kepada dia dan dia yang terhubung kepada saut bagian di bulan Februari ini. Apa yang terjadi? Oke, saut bagian. Sebelum ke pembacaan, Kevin mau iklan sedikit ya, saut bagian. Bukunya Kevin yang Heart ini sudah rilis, sudah terbit. Kalian bisa miliki di link Shopee yang ada di kolom deskripsi ya, sahabat bagian. Kalau nggak kalian cari aja namanya Kevin di Shopee kalian, pasti ada. Dan buku ini memang eksklusif banget. Kevin persembahkan untuk sahabat bagian dari beberapa hal yang berkaitan dari cerita dan juga rangkuman kisah perjalanan sahabat bagian. Kekosongan hatinya setelah aku tinggalkan, kau akan tahu apa yang akan terjadi pada dia di saat kau mengikuti arahanku. Arahanku di sini adalah arahannya Kevin ya. Agar karma itu berjalan dalam kekosongan hatinya. Jadi ada sebuah perjalanan sahabat bagian. Ketika kamu mungkin memilih untuk diam atau memilih untuk memberikan sebuah jarak atau jeda atau meninggalkan diri dia, pasti ada sebuah karma yang akan terjadi pada dia. Dan langkahnya seperti apa? Ada di buku ini. Ini buku volume pertama dan mudah-mudahan volume yang kedua bisa terbit dalam waktu dekat ini ya, sahabat bagian. Yang belum punya, kalian klik aja di link Shopee yang ada di kolom deskripsi atau ketik aja namanya Kevin @Kevin Pongtanin di Shopee kalian, nanti muncul dan di situ bukunya eksklusif ya, sahabat kebahagiaan. Oke, segera miliki bukunya sebelum kehabisan. Oke, kita lanjut untuk pembacaan kita kali ini di kartu yang pertama. Untuk energinya apa? Suasana hatinya dia sepanjang bulan Februari. Ada energi apa? Oke, sahabat bagian, ada energi root. Ada sesuatu hal yang sifatnya adalah sembunyi, ada sesuatu hal yang sifatnya adalah sepi, kekosongan hati, dan juga butuh kasih sayang. Root di sini tentang bagaimana dia mencintai kamu, bagaimana dia sudah ngerasa bahwa kau adalah cinta yang besar. Ibarat kata kamu tuh sudah mengakar di dalam benaknya dia. Februari sepertinya adalah bulan sepi bagi diri dia. Banyak rutinitas dan juga aktivitas. Namun terkadang orang ini sepertinya juga sibuk sendiri dengan komunitas atau mungkin juga dengan teman-temannya dia, lingkungan pekerjaan dan lain sebagainya. Ketika mungkin ada sebuah kabar bahwa dia lagi main sama temennya, kerabatnya atau komunitasnya, itu adalah untuk menghibur hatinya dia. Untuk menghibur hatinya dia. Cara dia
menghilangkan sebuah kejenuhan, yaitu dengan berkumpul dengan seseorang. Entah itu teman, kerabat, siapapun aja. Tapi apakah ada indikasi perselingkuhan? Kevin rasa di sini indikasi perselingkuhan belum terlihat ya soal bagian, karena baru kartu pertama. Tapi yang jelas di bulan Februari ini ada rasa sepi, ada sesuatu hal yang ingin dia hibur, terutama untuk diri dia sendiri. Ya mungkin soal bagian kalau kamu ngerasa bahwa dia lagi butuh waktu di bulan Februari, gak apa-apa, kasih waktu aja untuk merenung, atau mungkin juga menghabiskan waktunya untuk diri sendiri. Termasuk sahabat kebahagiaan juga sama. Mungkin kamu juga Februari ini luangkan waktu untuk diri sendiri, untuk bersosialisasi, agar sahabat kebahagiaan juga bisa mendapatkan sebuah suasana hati yang jauh lebih baik lagi. Terkadang hubungan internal antara kau dan diri dia ini terlalu sensitif, sehingga kata-kata atau mungkin juga tingkah laku atau perbuatan atau hal lain sebagainya ini mudah sekali membuat hubungannya itu kayak ngerasa canggung atau tersinggung. Maka lebih baik coba di Februari ini luangkan waktu untuk bersosialisasi ya. Soal bagian ketika bersosialisasi ya kalian percaya ya bahwa tidak macam-macam, tidak bagaimana-bagaimana. Cinta ini terbentuk atas kekuatan cinta kalian di root di sini, yaitu tentang kepercayaan. Root ini juga bisa mengindikasi root chakra atau chakra dasar, yang memang pada dasarnya adalah kepercayaan di dalam sebuah hubungan. Ini menyumbang antara 80 sampai dengan 90% di dalam sebuah hubungan. Jika kepercayaan atau kejujuran itu tidak ada di bulan Februari, mungkin yang paling banyak adalah cemburu atau mencurigai. Tapi cemburu dan mencurigai tanpa ada sebuah alasan yang jelas itu bisa membuat hubungannya semakin canggung. Tapi Kevin melihat kamu dan dia ke kamu ini sudah bisa membagi waktu untuk seperti apa. Karena rasa percaya itu memang sudah tumbuh di sini. Mudah-mudahan saat pembagian antara kau dan diri dia, rasa percayanya ini akan semakin tumbuh, kejujurannya akan semakin tumbuh ya. Oke, lalu untuk energi yang selanjutnya adalah desire. Saat pembagian Februari, bulan kasih sayang, penuh dengan gairah. Dan kartunya di sini adalah desire. Ya, ada sebuah gairah, ada sebuah keinginan, dan ada sebuah candu. Kalau boleh dibilang Kevin bahasa kasarnya adalah Februari mungkin banyak sangenya. Dia banyak inginnya sama kamu soal kebahagiaan dalam ranah gairah. Yang terkadang gairahnya juga kayak ditahan. Ya pura-pura mau, pura-pura menolak padahal mau. Pura-pura malu padahal mau. Ini adalah energinya dia. Kalau berkaitan dari gairah, apakah orang ini masih punya komponen cinta yaitu gairah sama kamu? Jawabannya adalah iya. Dan masih. Dan bahkan ingin bertumbuh dengan saat kebahagiaan. Gairah adalah komponen cinta yang paling penting. Ketika sebuah hubungan ada sebuah gairah, artinya ada sebuah ketertarikan. Februari ini dia paling banyak memiliki ketertarikan sama kamu. Mungkin ada sebuah aura dari saat kebahagiaan yang membuat diri dia merasa nyaman dengan kamu, merasa ingin memiliki kamu, atau mungkin juga ada hal-hal lain yang membuat diri dia jatuh cinta sama kamu. Ya mungkin Februari ini juga saat kebahagiaan bisa berafirmasi dengan kata-kata yang positif untuk aura jiwa kamu, terutama untuk penampilan. Mungkin afirmasinya adalah aku cantik, aku tampan, aku berkarisma. Dia sangat mencintai diriku, parasku membuat diri dia terbayang-bayang. Karena aku percaya dan yakin dia selalu jatuh cinta kepada diriku. Ini adalah afirmasi atau asumsi biar saat kebahagiaan juga memancarkan energi, terutama dari karisma kamu, sehingga daya tarik kamu ini akan terlihat jauh lebih tinggi lagi di mata dia. Karena Kevin melihat di Februari ini suasana hatinya dia yang terkadang kayak ya pengen waktu sendiri untuk bersosial atau apa. Dan setelah dia keluar dari sosial itu, dia melihat kamu, ada sebuah gairah. Ada sebuah gairah yang memuncak dari dia kepada saat bagian. Lalu komponen cinta yang selanjutnya itu adalah sebuah keintiman. Ya, keintiman di bulan Februari sepertinya akan semakin erat ya saat bagian. Karena ada sebuah gairah, pasti keintiman itu juga akan muncul. Tinggal bagaimana saat bagian menjaga sebuah komitmen dalam hubungan ini antara kau dan juga dia. Oke, lalu untuk energi yang selanjutnya ada kartu reflection. Saat bagian kau adalah dia adalah kamu. Ya, hubungan ini adalah seperti hubungan mirroring. Maka berafirmasilah di bulan Februari ini. Afirmasinya itu adalah untuk penampilan ya. Afirmasinya untuk penampilan
alangkah baiknya coba kamu berafirmasi untuk penampilan kamu bahwa aku cantik atau aku tampan, aku berkarisma. Dia semakin tergila-gila kepada diriku atau apapun afirmasinya self kebahagiaan. Karena ini bisa merefleksikan diri kamu untuk terlihat selalu menarik di depan diri dia. Simbolnya di sini ada seorang perempuan yang sedang bersolek di sebuah cermin, mengindikasi tentang refleksi diri kamu. Kamu juga perlu mengaca. Mengaca dalam artian bercermin ini adalah mengubah penampilan kamu agar ketika kamu bertemu dengan dia atau video call sama dia, ada sesuatu hal yang indah yang dia rasakan, yaitu dari diri kamu. Cinta ini tidak mengenal usia saat kebahagiaan, karena ini adalah bentuk dari refleksi gairah, keinginan, dan juga keintiman yang dia rasakan. Pada dasarnya orang ini memang sudah nyaman sama kamu. Dalam refleksi jiwa ini, Kevin merasakan bahwa kau juga akan semakin tertarik kepada diri dia di bulan Februari ini. Ya, bulan Februari orang mengatakan bahwa ini adalah bulan kasih sayang karena mungkin bertepatan juga dengan Valentine. Tapi terlepas atau bukan hanya karena Valentine saja, orang akan tersugestikan ya bahwa Februari itu adalah bulan kasih sayang. Dan ternyata orang ini memang merefleksikan untuk memberikan kasih sayang kepada diri kamu. Karena ini adalah refleksi diri dia kepada kamu. Lalu ada energi apa? Suasana hatinya dia. Ada kartu sing saat bagian. Ini kayaknya dia yang bucin sama kamu deh di Februari ini. Semakin dalam sama kamu. Sing ini adalah sesuatu hal yang terjerat, yang sudah tenggelam, yang memang sudah bucin. Dia bucin sama kamu. Itu adalah bentuk dari hasratnya dia. Karena di sini ada kartu desire. Dia punya hasrat yang besar dan bucin sama kamu, sehingga mungkin dia akan sensitif ya, akan sensitif. Kalau misalkan dia tiba-tiba lagi ngomong apa, kamu nggak konsentrasi, atau mungkin juga kamu sibuk main handphone, atau mungkin juga kamu lagi sibuk ke hal yang lain, pekerjaan atau apa, nggak fokus sama dia bisa ngambek saat kebahagiaan. Jadi suasana hatinya dia kemungkinan di bulan Februari dia bisa ngambek karena masalah sepele. Jadi kamu harus fokus juga ketika waktu kalian untuk berkomunikasi atau berquality time di situ dalam menciptakan sebuah keintiman. Fokus. Keberadaan kalian dan kehadiran kalian harus ada di setiap momen ketika bersama diri dia. Kalau kehadirannya lagi waktu sama dia, ini fokusnya kemana-mana, ya pasti bakalan kayak ngerasa kurang nyaman. Termasuk dia saat kebahagiaan juga ada keterbalikannya, bahwa kemungkinan juga ketika kamu lagi fokus banget sama dia, kamu kayak lagi pengen berquality time banget sama dia, ngobrol penuh dengan keintiman, tiba-tiba dia nggak fokus. Nanti ada suasana yang membuat moodnya itu kayak turun drastis. Ya, kalau misalkan kalian bisa memaklumi ini semua tentang kegiatannya atau kegiatannya kamu juga, ya mungkin bisa ditoleransi ya saat bagian. Tapi sebisa mungkin Februari ini coba kehadiran kalian itu hadir secara penuh dalam setiap momen, terutama dalam ranah berkomunikasi. Karena komunikasi juga menyumbang sebuah komponen cinta atau pondasi di dalam sebuah hubungan yang cukup besar ya, 70 sampai dengan 90%. Jadi sebisa mungkin kalian berkomunikasilah untuk bisa menciptakan kehadiran yang penuh. Dan Kevin melihat bahwa dia yang sudah tenggelam, terjerat dalam hubungan ini sama kamu memang melekat. Kemelekatan ini kalau misalkan tidak diimbangi dengan kebutuhan cinta, dia terkadang bisa menjadi nggak peka sama kamu. Maka dari itu imbangi ya, satu bagian imbangi di sini. Karena Kevin lihat di sini juga ada energinya. Si pekok yang aku cintai. Oke, kayaknya jarang banget ya ada energi si pekok yang aku cintai, dan di sini ada energinya. Tapi siapapun dia saat kebahagiaan, entah dia si pekok yang aku cintai atau orang spesial kamu atau siapapun saja sebutannya, yang jelas di bulan Februari ini coba kalian kalau berkomunikasi, kehadiran kalian ini benar-benar harus ada dan harus fokus ketika bersama dia. Fokusnya juga jangan terlalu kaku ya. Oke. Lalu untuk energi yang selanjutnya, sleep. Saat kebahagiaan, sepertinya orang ini juga kayak ngalamin sebuah anxiety, kayak ada sebuah keresahan di dalam hatinya dia.
insomnia juga mungkin juga hadir karena kualitas tidurnya dia lagi kurang baik banget saat bagian, sehingga terkadang juga mempengaruhi mood atau suasana hatinya dia sama kamu. Ya mungkin kamu bisa mengingatkan kepada dia jangan tidur terlalu malam atau jangan banyak begadangnya ya saat bagian. Ya mungkin tingkat stresnya dari pekerjaan, keluarga, atau cinta bersegi-segi yang rumit, atau sesuatu hal yang membuat diri dia tidak nyaman uring-uringan, sehingga akan mempengaruhi kondisi moodnya dia ke kamu. Jadi mungkin tugas kamu adalah mengingatkan dia untuk tidur teratur dan bangun teratur ya saat bagian. Dan juga di sini ada kartu cinta bersegi-segi saat bagian, karena kartu sleep di sini simbolnya ada seorang perempuan yang tidur sendiri. Mengindikasi kalau misalnya ini adalah cinta bersegi-segi kamu, dia bagaimana dengan pasangan sahnya? Tidur sendiri. Ketika lagi bergairah, ditolak. Jadi kayak ngerasa zong. Dan untuk saat bagian yang punya pasangan sah, coba agar hubungan kalian tetap harmonis. Ketika dia lagi pengen atau kamu lagi pengen, oke, langsung bercocok tanam bersama. Jangan diabaikan, karena ini bisa merubah suasana hatinya dan bisa lari ke yang lain. Jadi jangan ditolak ya di Februari kalau misalkan lagi pengen bercocok tanam. Karena di sini ada kartu desire ketemu di kartu sleep, dan sleepnya di sini tidur sendirian. Ini adalah suasana hatinya dia. Oke. Kita akan tarik lagi untuk energinya menggunakan kartu tarotnya sahabat bagian. Dan mudah-mudahan energi ini bisa dijadikan sebagai acuan untuk sahabat bagian untuk lebih bijaksana dalam menyikapi sebuah hubungan. Kita akan tarik untuk energi yang selanjutnya. Suasana hatinya sepanjang bulan Februari. Seperti apa suasana hatinya di bulan Februari ini? Oh ya, saat kebagian Kevin minta maaf ya, minggu-minggu ini videonya jarang Kevin upload ke YouTube karena lagi banyak aktivitas dan juga baru Imlekan juga, jadi suasananya belum sempat untuk bikin video. Dan mudah-mudahan Februari ini videonya full ya selama seminggu. Oke, maka support Kevin ya saat kebagian biar semangat untuk bikin videonya. Kita akan cek untuk energi yang selanjutnya. Oke, untuk kartu yang selanjutnya ada Elder of Pentacle. Saat bagian Kevin merasakan energi orang ini memang benar-benar akan bertransformasi ya. Dia akan ngerasain bahwa Februari itu penuh dengan kehangatan cinta, namun sensitif dan terkadang juga egois. Tapi apapun yang terjadi, orang ini bisa memanifestasikan dalam bentuk action kepada kamu. Dia bisa memanifestasikan dalam bentuk action kepada kamu atau perhatian khusus sama kamu. Walaupun di dalam sebuah debat, kalau misalkan dari sebuah debat, dia terkadang menyangkal. Tapi kalau ada sebuah debat di situ, hindari untuk berdebat, tapi carilah sebuah solusinya. Maka orang ini juga akan menyelesaikan permasalahannya dengan kamu secara baik-baik, apapun yang terjadi. Oke, lalu suasana hatinya ada kartu The Moon. Saat kebagian, The Moon ini adalah emosional, ketakutan, suasana hati. Ya, orang ini memang takut ditinggalkan sama kamu. Dan Kevin juga melihat ada indikasi hubungan tarik ulur ini di sini juga ada. Karena The Moon itu sifatnya adalah siklus atau sesuatu hal yang berubah atau hubungan yang tarik ulur karena ada sebuah ketakutan atau sesuatu hal yang disembunyikan atau emosional yang berlebihan, sehingga mempengaruhi kualitas hubungan kamu bersama diri dia. Kemungkinannya on off itu ada. Lagi sayang-sayangnya tiba-tiba off. Kemudian balik lagi. Kalau off di sini balik lagi nggak? Balik lagi saat kebagian. Karena dia memang sudah tenggelam masuk ke dalam perasaannya sama kamu. Terlebih yang on off yang paling banyak ini adalah cinta bersegi-segi. Cinta bersegi-segi ini on off naik turun. Jadi lebih baik saat kebagian kalau sudah tahu resikonya hubungan cinta bersegi-segi, ya kalian juga harus belajar lebih bijaksana ya untuk menyikapi itu semua.
Karena cinta itu kita berani jatuh cinta, kita juga berani atau siap mengambil sebuah resiko. Resikonya patah hati, dikecewakan dan lain sebagainya. Itu resikonya cinta bersegi-segi. Tapi ketika kamu bijaksana, oke, aku di sini bijaksana dan belajar dari pengalaman bahwa terkadang cinta bersegi-segi itu memang indah, selalu memberikan sebuah warna tersendiri, suasana yang baru, semangat yang baru dan lain sebagainya. Tapi terkadang juga nyiksa. Maka dari itu sahabat bagian bijaksana ya. Tapi kalau bukan cinta bersegi-segi di sini, Kevin lihat ada sebuah ketakutan yang dia rasakan kepada kamu yang membuat suasana hatinya dia itu kayak pengen banget ngekang kamu untuk tetap stay sama dia. Ini yang dia rasakan. Tapi berkaitan itu juga, ini adalah bentuk emosionalnya dia bahwa orang ini gak mau kehilangan kamu sih. Mungkin caranya saja dia menyampaikan sama kamu ini kurang tepat. Tapi apapun itu, dia masih punya cinta, dia masih punya emosional kepada kamu. Kalau dia masih punya emosional, masih punya perasaan sama kamu, ya dia berharap hubungannya akan tetap baik-baik saja. Oke. Lalu untuk energi yang selanjutnya ada kartu Five of Cup. Sahabat kebahagiaan. Kevin merasakan di Five of Cup di sini ada sebuah kesedihan, simbolnya ada simbol mata dan di sini ada simbol air mata. Ini simbol satu mata ya, dan di sini ada simbol tetesan air. Lalu ketiga kampnya di sini hanyut. Saat kebahagiaan ketika ada sebuah penolakan dari kamu ke dia, atau kamu diam, atau kamu diemin dia di bulan Februari ini, dia nangis loh saat kebahagiaan. Dia nangis, dia sedih. Tapi jangan coba-coba untuk melakukan hal ini ya saat kebahagiaan. Dalam artian gini, ketika Kevin membacakan ini ada energi semacam ini, terus kamu ngelakuin, nanti efeknya apa? Ya energinya jadi kacau. Tapi ada kemungkinan Februari ini dia perasaannya melo, mudah nangis, mudah baper sama kamu. Karena ada sebuah kesedihan yang dia rasakan. Dan keinginannya dia kalau misalnya ditolak, ya kecewa. Maka belajar untuk dewasa. Atau mungkin juga energinya juga terbalik. Kamu jadi kayak ngerasa melo banget. Kayak ada sesuatu hal yang hilang di dalam sikapnya, atau perilakunya, atau perbuatannya dia dan lain sebagainya. Kayak ada sesuatu hal yang hilang. Tapi ketika kamu ngerasa ada sesuatu hal yang hilang dari diri dia, jangan terlalu diungkit, tapi diperbaiki, dikomunikasikan dengan baik-baik, agar tidak saling tersinggung satu sama lain. Dan paling banyak ini zodiak-zodiak yang muncul, mungkin antara kau dan diri dia ini elemennya juga berlawanan. Misalkan zodiak elemen air ketemu elemen api, jadi kayak sifatnya itu kayak berlainan. Atau elemen tanah ketemu sama zodiak elemen udara, jadi kayak ada sesuatu hal yang kurang sinkron di sini. Tapi apapun yang terjadi, kau dan diri dia, kamu juga harus bisa belajar lebih baik lagi untuk menyikapi hubungan ini. Oke. Lalu kita akan cek untuk energi yang selanjutnya. Ada kartu Seven of Cup. Saat bagian Seven of Cup ini juga penuh dengan mimpi. Simbolnya di sini adalah ular. Ular itu adalah godaan. Ular itu juga bisa memiliki makna tentang perubahan atau transformasi. Godaan Februari itu ada. Godaan itu ada. Entah itu godaan dari orang lain atau pihak lain ya, itu ada. Tapi secara menyeluruh, apakah orang ini akan terfokuskan kepada sesuatu hal yang menggoda sama dia? Jawabannya adalah tidak. Jawabannya adalah tidak. Walaupun ada yang menggoda dia atau apa, dia tidak akan fokus kepada orang yang menggodanya. Dia akan fokus kepada suasana hatinya dia tuh ngarahnya kemana. Kalau kamu memberikan suasana hati yang nyaman sama dia, cinta emosional yang besar, maka dia akan tertujunya sama kamu. Karena mungkin suasana hatinya dia tuh memang benar-benar melo saat kebagian. Mau digoda kayak apapun, kalau kamu yang paling banyak memberikan sebuah efek emosional yang mendalam, ya dia pasti akan larinya sama kamu. Oke. Lalu untuk energi yang selanjutnya, ada kartu Oracle of One. Saat bagiannya ada simbol kupu-kupu. Kupu-kupu itu adalah simbol dari transformasi. Ada simbol kucing hitam, lalu ada simbol singa. Ini adalah simbol dari kesabaran. Lalu di sini ada simbol sunflower sebagai suasana hati yang cerah. Kevin merasakan bahwa walaupun kaku-kaku amat ya, tapi nanti juga akan cerah dan bersinar kembali ke kamu. Februari ya mungkin ada drama sedikit, tapi setelah itu juga akan happy lagi sama kamu sih.
Karena orang ini juga masih cinta sama kamu, masih punya gairah sama kamu, masih punya minat sama kamu. Kalau digoda sama siapapun, ya asal hatinya dia nggak tersentuh, ya dia nggak akan fokus sama yang goda dia. Maka dari itu saat kebagian kamu berafirmasi dengan hal-hal positif seperti yang Kevin sebutkan di awal pembacaan, agar aura jiwa kamu juga menarik diri dia untuk tertujunya sama kamu dalam ranah gairah. Oke, lalu untuk energi yang selanjutnya ada kartu Four of Cup. Saat bagian Four of Cup ini tentang sesuatu hal yang memberi dan juga menerima. Simbolnya ada tangan yang memberi, ada tangan yang menerima. Ini tangannya atas dan juga bawah ya. Memberi dan menerima. Cup itu adalah simbol dari emosional atau perasaan. Ya, berilah sebuah emosional yang mendalam sama dia. Dia akan menerimanya dan dia akan memberi kepada kamu. Saling berkesinambungan. Jadi biar kamu ngerasa aman juga, biar kamu nggak ngereok atau curiga sendiri, orang ini akan tetap sama kamu kok, selagi kamu masih bisa memberikan emosional yang mendalam sama dia. Karena godaan kemungkinan ada, ular itu memang mungkin ada, tapi kalau emosionalnya kamu yang kamu berikan, suguhkan sama dia lebih dalam, saling memberi dan menerima, dia nggak akan pernah terganggu. Dia nggak akan pernah terganggu di bulan Februari ini. Oke. Kita tarik lagi untuk energinya. Ada energi apa lagi yang muncul untuk pembacaannya? Oke, kartu yang selanjutnya, The World, South bagian. Orang ini memang sudah terkunci hatinya sama kamu sih. Jadi percaya aja kalau misalkan ada pengganggu, ketika kamu sudah yakin dan percaya dan kamu berasumsi bahwa dia itu cintanya sama aku, nggak bisa ke lain hatinya, aku percaya dan aku yakin, maka itu yang akan membuat diri dia merasa terkunci hatinya dan tertujunya kepada kamu. Ini adalah kekuatan dari manifestasi, afirmasi saat kebagian yang membuat diri dia akan fokus ke kamu. Kisah kamu sama dia memang belum usai, walaupun di sini ada hubungan tarik ulur, tapi belum usai. Karena the word itu sifatnya adalah tetap berjalan. Jadi aman ya saat kebagian. Lalu untuk energi yang selanjutnya ada kartu Emperor. Semua kontrol itu ada di diri kalian ya, terutama kamu saat kebagian. Kamu nonton di channel YouTube-nya Kevin, kamu pujiin boleh, tapi ingatkan bahwa diri kamu adalah pemeran utama dalam setiap kisah percintaan. Jadi kamu yang mengontrol ini semua, termasuk emosional kamu, termasuk mengontrol diri kamu ke dia. Tapi kalau kamu ngontrol dia, nggak bisa. Karena dia udah dewasa. Jadi lebih baik kamu sikapi dengan value di dalam diri kamu. Ketika kamu punya value di dalam diri, ya dia pasti akan ngikutin kamu saat kebagian. Karena pemeran utama yang anggun, penuh dengan karisma, itu adalah orang yang punya value. Dan Emperor di sini memiliki makna tentang kontrol di dalam sebuah hubungan. Semua ini masih bisa terkontrol selagi emosionalnya dia memang untuk saat ini di bulan Februari melekat sama kamu. Dan itu masih dalam kondisi baik. Karena Kevin melihat energinya di sini masih baik-baik saja di bulan Februari ya. Sepanjang perjalanan masih baik-baik saja. Oke, untuk energi yang selanjutnya ada kartu Four of Pentacle. Oke, soal bagian Kevin ketemu angel number nih. Emperor itu angkanya adalah 4 dan di sini ada kartu Four of Pentacle. Lalu di sini ada kartu Four of Cup. Angel numbernya adalah 444. Kita cari ya, angka 444 itu artinya apa? 444. Kita cari 41 dulu, 4-nya yang 1 biji. Karena Emperor itu adalah kartu mayornya. Lalu disambung dengan 444 sebagai angel number. Oke. Kita bahas dulu di kartu angel numbernya, angka 4. Emperor itu angkanya 4 ya. Fondasi, stabilitas, dan juga kerja keras. Oke, saat bagian. Kalimat oracle-nya sama. Angka 4 ini tentang sebuah fondasi, tapi Kevin nulisnya pakai huruf F. Dan di sini urutnya adalah pondasi pakai huruf P. Pondasi dan juga fondasi.
memiliki makna tentang hubungan yang memang pada dasarnya memiliki sebuah fondasi dan juga kerja keras untuk menjaga sebuah kestabilan ini. Ya, seperti Kevin bilang, Emperor itu adalah kendalinya ada di diri kamu, kontrolnya ada di diri kamu. Maka jaga stabilitas hubungan ini, terutama dalam ranah emosional dan juga mood. Ya, hubungan ini memang belum bisa dibilang sesantai itu. Kalian memang perlu kerja keras untuk menjaga yang namanya rasa percaya serta kejujuran. Itu poin pentingnya. Kalimat oracle-nya adalah fokuslah untuk membangun fondasi yang kokoh untuk masa depan. Malaikat penjagamu mendukung kerja keras dan ketekunanmu. Ya, cinta ini memang harus tekun, sahabat bagian. Gak bisa ya santai-santai atau layeh-layeh atau gimana-gimana, sahabat bagian. Gak usah menye-menye banget. Kamu memang diminta untuk kerja keras banget untuk menjaga kepercayaan dalam hubungan ini, sehingga ketika kepercayaan itu hadir, kejujuran itu hadir, komunikasinya juga akan semakin nyaman dan percaya, lalu membebaskan dia mau main kemana, mau seperti apa silahkan, karena aku percaya dan yakin bahwa gak ada yang lain selain aku. Fondasi ini adalah bentuk dari kepercayaan kamu dan juga kontrol diri kamu. Ya, cemburu boleh, tapi coba untuk tidak terlalu menunjukkan sisi kecemburuan itu sebagai permasalahan yang rumit. Pada dasarnya hubungan ini antara kau dan diri dia masih bisa disederhanakan. Yang penting adalah bagaimana kalian berkomunikasi. Lalu angka 4, 4nya 3 kali. Ini juga sama tentang pondasi, stabilitas, dan juga konsisten. Nah, kalimat yang paling bawah di sini adalah konsisten. Hubungan ini memang harus konsisten. Dalam artian kalau misalkan berubah, ya harus konsisten. Gak bisa ngulangin lagi ke belakang atau apa. Karena suasana hati yang konsisten dalam sebuah perbaikan hubungan itu pasti akan menciptakan masa depan yang indah. Dan kalimat oracle-nya di sini mengatakan bahwa malaikat penjagamu meminta kamu untuk bisa membangun fondasi yang kuat untuk masa depan. Konsistenlah terhadap apa yang sedang kamu kerjakan saat ini. Ya, hubungan ini harus konsisten. Kalau sayang ya harus konsisten. Walaupun perasaan emosional itu berubah-ubah, tapi memang harus konsisten. Konsisten itu juga hasil dari kesepakatan kalian di dalam sebuah hubungan. Kalau hubungannya nggak ada sebuah kesepakatan untuk apa, ini mungkin nggak punya arah. Ini yang dinamakan sebagai cinta secara mental. Orang yang menganut cinta secara mental, dia punya fondasi yang kuat. Karena dia akan tersusun dengan beberapa hal yang sifatnya adalah kita harus seperti ini, kita lakukan bareng-bareng. Harus konsisten juga. Dan harus punya kompromi bersama. Tapi kalau hubungan yang cuma penuh dengan emosional, jalan-jalan doang, ya terkadang konsistensinya sering berubah-ubah. Maka gunakan cinta secara mental kalian untuk melihat kita mau kemana nih jalannya, kita mau ngapain nih. Dan aku harus berkompromi, kamu juga harus berkompromi. Kalau misalkan kayak gini ada perselingkuhan dan lain sebagainya, kamu dapat resikonya adalah gak dapetin rasa percaya dari aku kalau misalkan kamu selingkuh. Dan juga sebaliknya, kalau misalkan salah bagian selingkuh, ya kamu gak bisa dikompromi lagi bahwa dia bisa percaya sama kamu. Maka memang harus ada konsisten di sini. Kita harus ngapain, harus seperti apa, dan harus tegas. Ini adalah angka 4-4-nya dari angel numbernya. Lalu untuk energi yang selanjutnya ada kartu Ten of Pentacle, hari tua. Sahabat bagian, di dalam benaknya dia memang dia sempat terbesitkan tentang hari tua bersama kamu. Simbolnya ada seorang kakek-kakek naik menggunakan kursi roda, lalu ada anak kecil di sini. Ini sebenarnya adalah simbol panti asuhan ya, sahabat bagian. Mengindikasi tentang hubungan yang terawat, hari tua. Dia memang menginginkan hari tua sama kamu. Karena orang ini memang cintanya memang sudah besar dan sudah mendalam banget sama kamu. Ini adalah suasana hati yang dia rasakan. Lalu untuk energi yang selanjutnya ada kartu Knight of Rose. Sahabat bagian, memang benar sih masih punya gairah sama kamu. Rose di sini adalah elemennya api. Api itu melibatkan tentang sisi gairah. Dia akan tertujunya sama kamu kok. Kalau misalkan di sini ada ular, antisipasinya adalah kamu selalu libatkan emosional dan kehadiran kamu untuk dia, sehingga dia akan memberikan rose sama kamu atau bunga mawarnya sama kamu sebagai bentuk cinta. Lalu untuk energi yang selanjutnya ada kartu Wheel of Fortune. Roda keberuntungan ada di kamu karena kamu adalah orang yang sudah lama kenal dia. Orang yang benar-benar selalu memberikan waktu kepada dia.
hari-hari bersama dia. Wheel of Fortune itu juga memiliki makna tentang waktu atau perjalanan. Wheel of Fortune juga memiliki makna tentang sebuah keberuntungan atau roda keberuntungan. Februari adalah roda keberuntungan kamu. Kenapa? Karena poin yang paling besar, orang ini masih punya gairah yang besar juga kepada suatu bagian. Oke, jadi endingnya adalah positif. Februari ini adalah positif ya. Dan kita akan cek terkait itu semua, ada zodiak apa saja yang muncul untuk pembacaan kita kali ini. Ini kalau zodiaknya nggak muncul, nggak masuk, nggak usah nangis, nggak usah bermuram durja. Ambil positifnya saja, buang sisi negatifnya ya, sahabat bagian. Kita akan cek bersama-sama untuk zodiaknya bisa masuk ke zodiaknya kamu atau zodiaknya dia. Untuk zodiak yang pertama ada Virgo di sini hadir, lalu selanjutnya adalah Aries, lalu di sini adalah Leo, selanjutnya adalah Gemini, lalu selanjutnya di sini adalah Scorpio, lalu selanjutnya di sini adalah Capricorn, lalu di sini adalah Cancer, lalu di sini adalah Pisces, selanjutnya adalah Aquarius, dan ini adalah bulannya Aquarius ya, bulannya Aquarius. Yang Aquarius yang ulang tahun, selamat ulang tahun, mudah-mudahan bahagia selalu. Lalu selanjutnya di sini adalah Sagittarius. Ini beberapa zodiak yang muncul untuk pembacaan kita kali ini. Bisa masuk ke zodiaknya kamu atau zodiaknya dia. Lalu untuk inisial nama ini bisa masuk ke inisial nama kamu atau inisial nama dia. Yang pertama adalah huruf J untuk Jamaika, lalu di sini ada huruf K untuk Kevin, ada huruf G untuk Gamma, ada huruf A untuk Alpha, ada huruf U untuk Ultraman, lalu selanjutnya ada huruf E untuk Eropa, ada huruf H untuk Hotel, ada huruf L untuk Luna, ada huruf C untuk Charles, ada huruf W untuk Woman, lalu di sini ada huruf T untuk Tango, ada huruf Y untuk Yellow, ada huruf V untuk Viera, ada huruf D untuk Delta, ada huruf R untuk Romeo, ada huruf Z untuk Zero, ada huruf M untuk Mama, ada huruf B untuk Bravo, ada huruf X untuk Christmas, ada huruf I untuk Indonesia, dan yang terakhir di sini adalah huruf S untuk Singapura. Ini adalah beberapa inisial nama yang energinya terbaca untuk tema kita hari ini. Oke, mungkin seperti itu aja pembacaannya. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Tekan tombol notifikasinya juga saat bagian biar kalian nggak ketinggalan informasi-informasi berikutnya. Yang mau personal reading tinggal DM aja ke Instagramnya Kevin atau email ke emailnya Kevin ada di layar bawah ini. Nanti Kevin pandu untuk personal reading dan bersifat berbayar. Yang mau pesan buku Heart, kalian bisa klik aja di link Shopee ada di kolom deskripsi. Kalian cek aja kolom deskripsinya. Nanti klik aja dan itu langsung ke Shopee-nya Kevin ya. Mungkin seperti itu aja. Kevin tunggu kalian di video-video berikutnya. Sampai jumpa. Bye-bye. Mandai Masyo.